pagi, Dek. Selamat pagi kakak. Sehat? Alhamdulillah sehat. Bagaimana perasaan adik Rita saat kita melakukan praobservasi tadi? Sebenarnya kalau ditanya dari perasaan ya kak, mungkin ini kunjungan bukan kunjungan yang pertama kali, tapi rasa deg-degan itu pasti ada. Tapi rasa senang itu juga pasti ada karena dikunjungi oleh kakak, kemudian nanti diberikan lagi ilmu. Perasaan saya ini alhamdulillah senang kali kak. Terima kasih, Adik. Hari ini kakak akan melakukan pendampingan individu yang keempat. Adapun tema pendampingan kita, evaluasi dan pengembangan proses pembelajaran. Nah, di sini yang menjadi fokus pendampingan kita ada dua. Pertama, observasi kelas CGP untuk melihat penerapan dari modul budaya positif, pembelajaran berdiferensiasi, dan pembelajaran sosial emosional. Yang kedua, penilaian observasi praktik pembelajaran. Hari ini Kak Sophie ingin bertanya kepada adik, sebelum melakukan observasi, kita akan melakukan pra-observasi. Materi apa yang adik akan sampaikan di kelas yang adik pilih? Nanti saya akan memilih materi tentang unsur-unsur lingkaran, kemudian nanti siswanya siswa saya sendiri yaitu kelas 6A. Terima kasih adik. Ya kak. Lalu deh, apa yang menjadi tujuan pembelajaran adik? Nantinya tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan yang pertama yaitu siswa mampu mengidentifikasi unsur-unsur lingkaran dari benda-benda di sekitarnya. Kemudian nanti peserta didik mengetahui bilangan pecahan dari contoh benda bentuk lingkaran kak. Semoga tujuan adik ini tercapai ya. Amin. Dari tujuan yang adik sampaikan itu, apa yang menjadi tujuan yang adik capai pada pembelajaran hari ini? Tujuan terkhususnya itu saya mengajarkan tentang unsur-unsur lingkaran itu yang pertama siswa nanti peserta didik itu mengetahui apa-apa saja unsur lingkaran yang ada. Nanti kami pelajari ada 8 kak. Kemudian nanti dari unsur itu mereka sudah nantinya mampu menentukan titik pusatnya apabila nanti diberikan contoh dari benda sekitar kelas. Terima kasih adik. Kemudian area pengembangan yang hendak adik capai. Areanya pertama itu mengembangkan kemampuan intelektual dengan cara menyampaikan materi dengan jelas dan mudah dipahami oleh peserta didik. Kemudian menyajikan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi, dan nantinya pembelajaran berdiferensiasi itu akan di dalamnya ada diferensiasi konten, proses, dan produknya kak. Kemudian di situ juga saya mengembangkan kemampuan sosial emosional dalam menghadapi siswa kak. Terima kasih. Semoga area pengembangan yang hendak adik capai dapat dilaksanakan saat kita melakukan praktik pembelajaran ketika saya melakukan observasi kepada adik di kelas yang adik pilih dan adik percayai. Selanjutnya adik, strategi yang adik Rita persiapkan. Strateginya yang seperti biasa yang saya lakukan itu menyediakan atau melengkapi perangkat pembelajaran, kemudian memberikan contoh kepada siswa yang berkaitan dengan lingkaran dan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan lingkaran dengan baik. Kemudian nanti saya menyediakan LKPD berupa instrumen soal, nanti dijawab oleh setiap kelompok. Kemudian nanti saya akan menggunakan media dan pendekatan yang saya ambil yaitu pendekatan saintifik, di mana nanti
Metode yang saya pakai juga adalah diskusi kerja kelompok Kak. Terima kasih ya Dek. Setelah saya melihat RPPAD dan kita sudah berdiskusi, sebelum kita melakukan pendampingan hari ini, saya lihat dan saya analisis serta saya amati, ternyata RPPAD sudah relevan dan sudah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang adik capai di kelas yang adik pilih. Semoga tujuan yang adik capai dapat dilaksanakan, tercapai sesuai dengan harapan adik dan juga murid. Kemudian strateginya juga bisa diterapkan seperti yang adik susun di lembar catatan yang saya tulis ini, ya, sesuai dengan kesepakatan kita. Dan saya juga berharap agar adik juga menolong dan membantu serta memfasilitasi guru-guru di SD 09 Rantau Selatan ini, berkoordinasi dengan kepala sekolah. Ketika adik juga melakukan observasi di kelas, namun sebelumnya terapkan dulu pra-observasi. Lalu ditanyakan kepada rekan kerja tujuan apa yang ingin dicapai, strateginya, area pengembangan, sehingga praktik pembelajaran pun dapat terlaksana dengan benar sesuai dengan kebutuhan murid di SD 09 Rantau Selatan, sesuai dengan visi misi sekolah ini. Terima kasih Dek. Ada yang mau adik tanyakan? Yang ingin saya tanyakan itu nanti tentang pendampingan kelima Kak. Tapi di sini saya sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kakak karena telah memberikan arahan dan bimbingan mengenai perbaikan RPP saya ke depannya. Semoga saya mampu membuat RPP walaupun diadaptasi dengan RPP sebelumnya, saya bisa modifikasi. Kemudian saya nanti insya Allah menerapkan ilmu yang kakak berikan, memberikan bimbingan kepada rekan sejawat dalam pembuatan RPP dan rekan-rekan CGP kelompok saya terkhususnya. Kemudian saya sangat bangga ya Kak menjadi seorang calon guru penggerak. Dari sinilah saya memang betul-betul mendapatkan ilmu yang sangat dan luar biasa yang saya dapatkan, mulai dari materi Ki Hajar Dewantara, dan ini sampai di titik ini saya bersyukur telah diberi kesehatan, berjumpa dengan kakak, kemudian mempelajari kembali yang namanya modul 3. Jadi saya mohon bimbingnya ke depannya Kak, karena setelah pendampingan keempat ini masih ada pendampingan selanjutnya. Kemudian saya berharap kakak tidak bosan-bosannya untuk mengajari saya yang notabene yang ilmunya di bawah kakak ya Kak. Jadi saya ucapkan terima kasih. Semoga kakak nanti pada saat observasi dapat memaklumi kekurangan saya dan memberikan saran untuk perbaikan ke depannya Kak. Terima kasih Kak. Sama-sama ya Dek.